Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan Project Based Learning Hidrogeologi Tambang kelompok 5 dengan anggota yang pertama Agil Desra, yang kedua Ardi Triamanda, yang ketiga Frederick Nixon Sirait, yang keempat Immanuel Guluanai Baho, yang kelima Irfan Helmi Alfayed, yang keenam John Alphabet Situmorang, yang ketujuh Cornelius Napitupulu, yang kedelapan Larasati Kania Pramesti, yang ke-9 Richard Nathan Chandra, dan yang ke-10 Vina Firawati. Next, pada bagian pendahuluannya, di mana hidrogeologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air tanah. Hidrogeologi memiliki peran penting dalam memahami sumber daya air tanah dan cara pengelolaannya. Dalam parameter hidrogeologi, tinggi muka air tanah merupakan salah satu parameter penting dalam mencerminkan kondisi sumber daya air di suatu wilayah. Pengukuran muka air tanah diperlukan untuk memahami dinamika aliran air bawah tanah, kapasitas akuifer, dan potensi pemanfaatan air tanah. Pengukuran muka air tanah dapat dilakukan dengan mengukur muka air pada sumur, di mana pada pengukuran ini berguna untuk mendapatkan data yang dapat digunakan untuk analisis pola aliran tanah, memetakan potensi resapan, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan air tanah di masa mendatang. Next, pada rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi permukaan air tanah pada sumur galian di zona 5 bagian tenggara Institut Teknologi Sumatera? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi variasi tinggi muka air tanah di zona 5 bagian tenggara Institut Teknologi Sumatera? Yang ketiga, apakah aktivitas manusia seperti pengguna air tanah berpengaruh terhadap tinggi muka air tanah? Yang keempat, apa implikasi hasil penelitian ini terhadap pengelolaan sumber daya air tanah yang ada di zona 5? Next, dengan tujuan penelitiannya itu mengukur dan menganalisis tinggi muka air tanah di sumur-sumur galian di zona 5 Institut Teknologi Sumatera. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tinggi muka air tanah di zona 5 Institut Teknologi Sumatera. Yang ketiga, menilai dampak aktivitas manusia seperti penggunaan air tanah terhadap perubahan tinggi muka air tanah. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi untuk pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan di zona 5. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di mana pada tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang konsep hidrogeologi, yang kedua tentang iklim, yang ketiga tentang peta tata guna lahan, yang keempat peta topografi, yang kelima curah hujan, yang keenam peta aliran tanah. Selanjutnya pada bab 3 bagian metodologi. Di sini pada peta menunjukkan peta wilayah penelitian zona 5 Institut Teknologi Sumatera dengan titik 5 sumur. Selanjutnya metode pengukuran muka air tanah, di mana metode ini menggunakan metode konvensional dengan alat berupa meteran lapangan, batu pemberat, dan HP. Bahannya berupa sumur timba dan air sumur. Berikut merupakan tabel pengukuran muka air tanah. Di sini kami mengambil 5 titik sumur yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2024. Selanjutnya adalah pemodelan sumur menggunakan software Fusion. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan ini ditunjukkan pada tabel hasil pengukuran muka air tanah, di mana pada sumur 1 elevasinya 111,43 meter dengan muka air tanah dari permukaan adalah 2,8. Di sini elevasi muka air tanah ini didapatkan dari elevasi dikurang muka air tanah. Selanjutnya pada sumur kedua, dengan angka yang didapatkan elevasi muka air tanahnya 104,38. Pada sumur ketiga 106,55, sumur keempat 97,72, dan sumur kelima 101,8. Selanjutnya merupakan grafik perbandingan muka air tanah. Dapat dilihat pada grafik. Next. Pada bagian kesimpulannya, di mana yang pertama, pengukuran muka air tanah di 5 sumur pada zona 5 bagian tenggara Institut Teknologi Sumatera menunjukkan variasi ketinggian muka air tanah yang signifikan. Pada sumur 1 memiliki tinggi muka air tanah dari permukaan 2,8 meter. Sumur 2 memiliki tinggi muka air tanah dari permukaan 3,88 meter.
Sumur 3 memiliki tinggi muka air tanah dari permukaan 3,16 meter. Sumur 4 memiliki tinggi muka air tanah dari permukaan 3,54 meter. Sumur 5 memiliki tinggi muka air tanah dari permukaan 4,88 meter. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi variasi tinggi muka air tanah di zona 5 bagian tenggara Institut Teknologi Sumatera adalah penggunaan air tanah oleh manusia, perubahan iklim, dan curah hujan. Yang ketiga, aktivitas manusia di zona 5 bagian tenggara Institut Teknologi Sumatera berdampak nyata terhadap tinggi muka air tanah, yang dimana mencerminkan kebutuhan akan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan. Yang keempat, di mana pengelolaan sumber daya air tanah di zona 5 bagian tenggara Institut Teknologi Sumatera perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi muka air tanah, termasuk aktivitas manusia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Berikut gambar dokumentasi kegiatan penelitian dan pengambilan data kami. Next. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.